Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pujastuti. Masih dengan video menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua terkait pembelajaran kita di kelas prakerja yang bertemakan membangun bisnis bimbingan belajar untuk profesional pendidik. Nah, sebelum saya memulai menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, saya memohon izin untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dari Akademi yang selalu support, selalu membantu, selalu membimbing saya ya, sehingga hingga saat ini alhamdulillah masih eksis di kelas tersebut. Dan juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah berpartisipasi aktif, baik itu dengan memberikan pertanyaan atau berkomentar ya, dan juga aktif mengikuti kelas yang ada. Dan di sini juga saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa untuk mendapatkan sertifikat pelatihan dari prakerja, teman-teman jangan sampai terlewat bahwa teman-teman harus menyelesaikan kelas ini sampai akhir, karena sertifikat baru akan diberikan apabila teman-teman sudah menyelesaikan kelas ini ya. Dan di sini juga saya ingin menginformasikan bahwa untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai bagaimana membangun bimbingan belajar atau bagaimana membangun usaha, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan melalui grup Telegram atau di kolom komentar di bawah ini ya video saya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai menjawab beberapa pertanyaan seperti biasa ya teman-teman. Jadi setiap video itu ada sekitar 5 pertanyaan yang saya pilih secara acak. Dan pertanyaan ini saya rangkum dari beberapa pertanyaan yang hampir mirip gitu ya. Dan untuk penjelasannya nanti saya harapkan teman-teman dapat menyimaknya terlebih dahulu, kemudian menelaahnya, baru apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian silakan teman-teman memberikan komentar. Oke. Pertanyaan pertama datangnya dari Aiska Rahma. Bagaimana cara menekan pengeluaran pada usaha bimbingan belajar? Oke, terima kasih Aiska Rahma. Mungkin di sini saudari Aiska ini baru ingin mendirikan bisnis bimbingan belajar ya, atau usaha bimbingan belajar. Memang seperti yang kita ketahui bahwa usaha apapun itu ya, apabila kita tidak memanage keuangan dengan baik, pasti tidak akan bertahan lama. Nah, dalam memanage keuangan ini perlu teman-teman perhatikan bahwa yang harus kita tekan itu adalah cost atau pengeluaran atau biayanya ya. Jadi pengeluaran itu harus kita tekan dan harus kita selektif gitu. Mana yang prioritas, mana yang yang mungkin bisa kita lakukan secara berkesinambungan atau tidak berlangsung gitu aja gitu ya. Itu harus kita seleksi terlebih dahulu. Nah, cara menekan pengeluaran pada usaha bimbingan belajar, yang pertama, teman-teman bisa melakukan dengan mengevaluasi pengeluaran apa saja yang selama ini sudah teman-teman lakukan. Tentunya yang berhubungan dengan arus keuangan bimbingan belajar ya. Nah,
Bagi siapa saja yang baru merintis usaha, baik itu usaha di bidang barang ataupun di bidang jasa, keuangan adalah hal yang sangat krusial atau sangat penting ya. Nah, teman-teman dapat menggunakan modal sendiri sebagai awal mulanya ya, sehingga dapat menekan biaya-biaya yang ada seminimal mungkin ya. Namun perlu diperhatikan bahwa apabila teman-teman memiliki anggaran yang menipis atau pas-pasan ya, menghemat uang tentu tidaklah mudah ya, karena di sini teman-teman juga pasti memiliki kebutuhan untuk memulai usaha ini, baik itu untuk inventaris ataupun untuk promosi atau marketing ya. Jadi solusinya tentu saja dengan memangkas biaya yang tidak perlu ya. Yang pertama ya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa teman-teman dapat melakukan evaluasi terlebih dahulu. Dari evaluasi itu akan diketahui biaya apa saja yang dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Gitu. Namun perlu diperhatikan apabila kita membahas tentang pengeluaran, otomatis kita akan membahas pula tentang biaya. Nah, biaya ini tidak terlepas dari bagaimana harga pasaran yang nantinya akan kita sebar sebagai harga dasar dari bayaran siswa ya. Dan harga dasar bayaran siswa ini tentu saja kita mengambilnya berdasarkan harga yang ada di pasaran. Tidak mungkin apabila kita baru memulai bisnis bimbingan belajar ini, kita sudah memberikan tarif yang sama dengan bimbingan belajar yang memang sudah lama eksis, yang sudah memiliki pangsa pasar luas, yang sudah memiliki brand ya, bahkan sudah mampu memanage keuangan dengan baik, sehingga mau berapapun cost untuk mengembangkan bisnisnya itu ya fine-fine aja. Karena apa? Karena mereka sudah mendapatkan atau sudah mengalokasikan sebagian dananya untuk kepentingan pembangunan cabang atau meluaskan usahanya tersebut. Nah, namun ada beberapa cara juga yang dapat teman-teman perhatikan ya. Di sini saya akan membagikan beberapa solusi yang mungkin bisa teman-teman terapkan, atau dari solusi-solusi ini teman-teman bisa memilih beberapa ya yang mungkin bisa sesuai atau bisa diterapkan, atau teman-teman ada tambahan, boleh ya kita sharing di sini, bisa memberikan komentar di kolom komen. Selain itu ya, teman-teman bisa melakukan dengan melakukan budget manajemen yang baik. Budget manajemen ini tentu tidak terlepas bagaimana kita harus mencatat setiap arus yang keluar ya, baik itu arus kasnya ya, maksud saya ya, baik itu kas keluar ataupun pendapatan itu. Tapi tentu saja di awal-awal pendirian ya, teman-teman belum mendapatkan pemasukan dari registrasi siswa. Jadi yang harus teman-teman kontrol adalah modalnya gitu ya. Nah, selain itu teman-teman juga dapat mengurangi biaya operasional. Bagi beberapa perusahaan, cara mengurangi biaya operasional ini bisa berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
dan tentu saja disesuaikan dengan bisnis yang dijalankan. Namun, jika cara mengurangi biaya operasional itu benar, maka arus kas dan kondisi keuangan akan semakin efektif. Dan kegiatan membangun usaha bisa berjalan dengan efisien. Nah, tujuannya, karena kita perlu memperhatikan ya, kita harus balik lagi. Tujuan kita menjalankan bisnis ini apa? Tentu saja untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Namun, jika bisa, harus menghemat penggunaan sumber daya tersebut, ya kan? Supaya apa? Ya, supaya arus keuangannya pun akan jelas gitu. Dan agar terwujud, salah satu keputusan yang bisa teman-teman ambil adalah menentukan cara mengurangi biaya operasional tadi. Meskipun cara ini bukan pilihan yang baik ya, yang terbaik gitu ya. Karena cara yang ideal adalah mengimbangi setiap pengeluaran dengan pemasukan gitu. Tapi karena kita baru mendirikan ini kan, jadi pemasukannya belum ada. Jadi kita harus menekan pengeluaran dari modal yang kita punya. Namun kemungkinan terjadi ketidakseimbangannya pun sangat tinggi, sehingga akan berdampak pada kerugian bagi usaha yang teman-teman akan dirikan ini. Maka dari itu, kita harus memilih alternatif untuk mempertahankan keuntungan dengan cara mengurangi biaya operasional tadi. Nah, yang pertama, memaksimalkan lembaga atau tempat yang kita punya, baik itu di rumah ya, ataupun apabila memang teman-teman sudah memiliki tempat ya, dapat kita maksimalkan untuk kita gunakan sebagai kegiatan operasional kita, baik itu kegiatan belajar ataupun kegiatan merencanakan sistem akademik yang ada ya. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan pelatihan secara internal apabila kita memutuskan untuk menggunakan jasa tutor bantu ya. Maksudnya bukan kita saja gitu ya yang mengajarkan atau yang memberikan materi, tapi ada tutor lainnya. Setiap perusahaan memang harus mengadakan pelatihan untuk karyawannya. Supaya apa? Supaya setiap karyawan bisa meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya. Namun, tanpa disadari ya, pelatihan karyawan akan membuat biaya pengeluaran ini semakin membengkak. Maka dari itu, kita harus segera mengambil kebijakan agar usaha yang baru akan kita rintis ini tidak mengalami kerugian di masa yang akan datang. Karena kalau kita melakukan over budgeting di awal, otomatis kita akan memiliki hutang-hutang di ke depannya, dan ini akan berdampak pada keuangan bimbingan belajar kita ini di kemudian hari. Nah, kita bisa mencari cara pelatihan untuk meningkatkan kinerja si tutornya ini. Salah satunya dengan melakukan pelatihan secara internal yang berkualitas dan tentu saja berkesinambungan. Jadi tidak hanya sekali di awal kemudian dilepas begitu saja tutornya, tidak ya. Nah, tidak jarang perusahaan melakukan pelatihan dengan mengundang pakar ternama. Maksudnya apa? Maksudnya agar bisa sharing ya, atau dari si tutor yang sudah berpengalaman ini yang nantinya akan memberikan pelatihan, diharapkan kita akan mendapatkan ilmu-ilmu tambahan. Namun, pelatihan tersebut tidak dapat menjamin 100% tutor kalian ya, tutor teman-teman akan memiliki kinerja yang baik. Sebaiknya kita memberikan kesempatan kepada tutor yang dinilai berkompeten untuk memberi pelatihan.
gitu. Misalkan kita memiliki satu tutor ya, dan tutor ini sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak. Kita bisa meminta bantuan kepada si tutor ini untuk sharing apa saja sih yang perlu dipersiapkan, kemudian materi-materi dan sebagainya. Atau kita turun langsung memberikan pelatihan itu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengatur ulang anggaran. Mengatur ulang anggaran menjadi sangat penting karena kita tidak tahu situasi dan kondisi ke depannya akan seperti apa. Misalnya kejadian belakangan ini ya, dengan adanya kasus COVID-19. Ketika perusahaan kita sedang mempunyai rencana anggaran ya, misalkan kasus COVID-19 ini kan di awal tahun 2020 ya. Namun di bulan Maret ternyata wabah pandemi ini mulai menyerang dan otomatis merubah sistem kerja perusahaan, termasuk dengan rencana anggaran dan biaya operasional yang sudah kita buat di awal tahun. Maka dari itu, kita harus selalu mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti ini. Nah, solusinya bagaimana? Segera atur kembali anggaran dan juga biaya operasionalnya. Mana yang harus diprioritaskan sesuai dengan kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi penggunaan sarana perusahaan. Biasanya setiap perusahaan yang produksi barang memiliki kendaraan untuk menunjang distribusi produk atau kegiatan operasional lainnya. Sedangkan untuk perusahaan atau bisnis yang baru akan kita bangun ini ya kan, itu kan merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa. Nah, cara mengevaluasi penggunaan sarana perusahaan atau sarana usaha kita ini bagaimana? Dengan melakukan perincian atau pendataan inventaris itu, dan pendataan apa saja yang nantinya akan kita perlukan, seperti modul, kemudian silabus, kemudian RPP ya. Nah, dari situ kita bisa checklist ya, apa saja yang sudah disiapkan dan apa yang belum. Akan jelas terlihat di situ. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan evaluasi ini, diharapkan ya kita dapat menggunakan list dari persiapan ini untuk menekan pengeluaran gitu. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan, apa saja yang bisa kita perbuat, silakan dilakukan tanpa mengganggu sistem belajarnya gitu, tanpa mengganggu kualitas dari sistemnya itu sendiri gitu. Selain itu, teman-teman juga bisa memanfaatkan inventaris yang ada ya, yang misalkan bisa teman-teman dapatkan di rumah teman-teman gitu ya. Seperti meja, ya kan? Meja untuk apa? Untuk si tutornya ini terutama ya. Mungkin kalau siswanya bisa ya di awal ya, karena kita juga memiliki keterbatasan modal ya, bisa kita minta kepada siswa-siswi ini untuk membawa meja lipat masing-masing ya. Tidak ada salahnya kita mencoba. Apabila memang ada yang keberatan ya, bisa kita beli meja lipat yang biasa aja dulu, yang murah-murah dulu. Dan misalkan seperti bimbingan belajar milik saya di awal ya, karena keterbatasan modal, namun bimbel ini harus berjalan gitu. Jadi saya mengaturnya dengan ya tidak menggunakan bangku. Jadi kita sistemnya lesehan, kemudian kita menggunakan meja panjang untuk menulis ya, karena memang harus ya, tidak mungkin kita tanpa meja ya kan. Meskipun ada beberapa bimbel yang di awal pendiriannya itu tidak menggunakan meja, namun menurut saya itu sangat tidak nyaman dan pasti akan mengganggu sistem belajar si siswanya ini. Ya, akhirnya apa? Akhirnya akan mengganggu prestasinya juga, kualitas dari
cara mengajar kita pun akan terganggu dan bimbel kita akan berdampak juga gitu ya. Nah, kemudian setelah kita memanfaatkan inventaris yang kita miliki, kemudian kita juga bisa membeli inventaris itu dengan memilih harga yang termurah dulu gitu ya. Apabila memang tidak ada gitu ya, terpaksa, tapi perlu kita garis bawahi bahwa ada yang kita prioritaskan di situ gitu. Jadi yang sekiranya bisa kita ganti gitu ya, misalkan dengan misalkan meja tadi gitu, sekiranya memang orang tua muridnya tidak keberatan dengan membawa meja masing-masing, meja lipat ya gitu, itu kan bisa menekan biaya operasional ya, dan menekan pengeluaran di awal seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Liona. Apa yang perlu dihindari agar bisnis bimbel tetap dapat bertahan? Oke. Di sini saya akan membagi menjadi 2 kelompok ya, agar bisnis tetap bertahan. Yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, kita mengontrol manajemen bisnisnya ini, manajemen bimbelnya ini dulu ya. Kemudian yang kedua, kita harus mengontrol manajemen sumber daya manusianya, yaitu bagaimana cara mengajarnya, bagaimana mengelola kelasnya, dan sebagainya. Untuk manajemen bimbelnya itu sendiri, yang harus kita hindari agar bimbel ini tetap dapat bertahan adalah jangan kita melepas begitu saja kepada tutor yang mengajar. Misalkan begini, misalkan kita seorang pekerja dan bimbel ini sebagai sampingan kita. Dengan keterbatasan waktu yang kita punya, otomatis kita tidak dapat terus ya atau terjun secara langsung menghandle kelas. Dan pasti kita membutuhkan bantuan dari tutor. Tapi jangan sekali-kali teman-teman melepas begitu saja. Misalkan tetap harus ada kontrol terhadap biaya, kontrol terhadap keuangan, dan yang utama adalah kontrol terhadap kurikulum. Karena sekecil apapun itu harus kita minimalisir, harus kita persiapkan ya. Sekecil apapun yang nantinya akan berdampak atau memberikan efek negatif itu harus kita perhatikan dan kita persiapkan gitu. Misalkan apabila kita tidak melakukan kontrol terhadap kurikulum, bisa saja si tutor memberikan kurikulum yang lama, sedangkan kurikulum sekarang kan sudah berbeda ya. Kurikulum sekarang sudah menggunakan kurikulum revisi 2017. Bahkan ada beberapa sekolah yang menggunakan kurikulum 2020. Ya mungkin materinya sama, namun deskripsi dari materi itu pasti ada perbedaan. Entah itu akan ditambah, entah itu ada materi yang dikurangi. Kemudian kontrol dari kurikulum ini bisa juga kita lakukan dengan memilah. Misalkan siswa A itu tidak membutuhkan materi misalkan ya materi algoritma, sedangkan siswa B memang ada mata pelajaran itu di sekolahnya. Nah, ini harus kita kontrol. Tidak mungkin si tutor memberikan materi yang berbeda-beda dalam satu kelas ya, dalam satu kelas di mana di kelas itu ada beberapa siswa untuk kelas reguler. Itu. Nah, kelompok yang kedua atau yang berikutnya adalah bagaimana kita memanajemen sistem mengajarnya atau memanajemen si sumber daya manusianya ini ya. Hal ini berarti kita harus memanajemen bagaimana si tutor ini mengelola kelas. Mengelola kelasnya maksudnya tuh mengelola bagaimana cara mengajarnya dan sebagainya. Nah, banyak hal yang harus dihindari guru sebagai manajer kelas atau dia yang mengelola kelas itu. Yang pertama adalah campur tangan yang berlebihan. Seperti contohnya ya, guru menyela kegiatan yang
yang sedang asik ya dilakukan oleh siswa ya dengan komen atau petunjuk yang mendadak, maka kegiatan siswa akan terganggu atau terputus. Kesannya guru tidak memperhatikan kebutuhan siswa, hanya untuk kepuasan dirinya sendiri saja ya, untuk ego sendirinya saja gitu. Yang kedua, kelenyapan. Kelenyapan ini terjadi apabila guru gagal secara tepat melengkapi suatu instruksi penjelasan atau petunjuk. Kemudian gagal secara tepat memberikan komentar. Kemudian menghentikan penjelasan atau sajian tanpa alasan yang jelas dan membiarkan pikiran anak mengawang-awang. Contoh ya, kita tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada satu masa di mana kita akan tiba-tiba ya kayak blank gitu kan. Kita mau ngasih materi apa ya? Perasaan tadi sudah kita persiapkan gitu. Nah, cara meminimalisirnya bagaimana? Cara meminimalisir kejadian tersebut ya, kita bisa mengarahkan tutor untuk menggunakan modul yang sudah kita persiapkan. Atau kita beri masukan kepada si tutornya ini agar sebelum memulai kelas sudah membuat draft dari materi yang akan disampaikan. Jadi dari draft itu ya, dari kerangka materi itu diharapkan si tutor ini tidak melenceng gitu. Jadi ya sudah fokus kepada materi yang akan disampaikan. Yang berikutnya adalah ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Nah, ini sering terjadi ya, dimana apabila si tutor ini terlambat hadir, sedangkan di kelas di hari tersebut ada beberapa jam yang harus diisi oleh tutor tersebut. Contoh, untuk kelas 2, misalkan di jam 2 siang sampai jam setengah 4. Nah, dari setengah 4 itu sampai jam 5 itu ada kelas lagi. Dikarenakan si tutornya ini terlambat hadir ya, tidak mungkin ya kan dia mengulur waktu ya kan. Mungkin bisa saja mengulur waktu, tapi dampaknya apa? Dampaknya akan ke kelas-kelas berikutnya gitu. Nah, cara mengantisipasinya seperti apa? Kita membuat jadwal yang kita berikan jeda. Misalkan ya jangan dari jam 2 sampai setengah 4, kemudian dari setengah 4 sampai jam 5, itu kan tidak ada jeda ya gitu. Misalkan dari jam 2 sampai setengah 4, kita beri waktu 30 menit spare waktu ya kan, 30 menit berarti di jam 4 baru kita mulai lagi kelas berikutnya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah penyimpangan. Penyimpangan ini terjadi jika dalam kegiatan belajar mengajar si guru terlalu asik dengan kegiatan tertentu, seperti sibuk dengan tempat duduk yang tidak rapi atau cerita sesuatu yang tidak ada hubungan dengan materi. Dan lama-kelamaan ceritanya ini akan semakin melebar, akhirnya akan terlalu jauh dari materi yang harusnya disampaikan oleh tutor tersebut. Sehingga kelancaran kegiatan di kelas tentu saja akan terganggu. Nah, selanjutnya yang harus dihindari adalah penyampaian secara bertele-tele. Penyampaian secara bertele-tele ini terjadi apabila pembicaraan si tutornya atau si gurunya ini bersifat mengulang-ulang ya. Jadi kita mengulang-ulang kalimat, mengulang-ulang materi, padahal ya kita bisa melihat ya secara langsung apakah siswa itu sudah paham atau sedikit paham atau memang tidak paham gitu. Jadi jangan sampai kita pukul rata. Misalnya kita ada siswa yang tidak paham, sedangkan banyak siswa yang sudah paham gitu. Nah, kita fokus kepada siswa yang tidak paham ini. Akhirnya apa? Kita mengulang materi gitu kan. Sementara yang mayoritas sudah paham itu akan merasa jenuh gitu. Ah, ini mah gampang, saya sudah bisa, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya yang harus dihindari adalah pengulangan penjelasan yang tidak perlu terjadi. Guru memberi petunjuk yang berulang-ulang secara tidak perlu,
membagi kelas dalam memberikan petunjuk atau secara terpisah memberi petunjuk ke setiap kelompok yang sebelumnya dapat diberikan secara bersama-sama kepada seluruh kelompok sekali saja. Ya, cukup sekali seharusnya di depan kelas. Tapi karena kita fokus, jadi fokus kepada yang belum paham ini, jadi kita akan mengulangi lagi penjelasan, sampai akhirnya siswa yang lain akan merasa jenuh. Seperti itu ya. Jadi itu tadi cara yang harus dihindari agar bisnis bimbel tetap dapat bertahan. Yang pertama, memanajemen bimbingan belajar itu sendiri, dari manajemen keuangan, manajemen stafnya gitu. Kemudian yang kedua, manajemen kegiatan belajar mengajarnya. Ya, tentu saja ini prioritasnya adalah kepada si tutornya itu sendiri. Pertanyaan berikutnya datang dari Ervino. Dalam membangun suatu usaha, tentu saya akan menghadapi berbagai resiko. Menurut Ibu, bagaimana solusi untuk menanggulangi agar usaha saya tersebut dapat berjalan dengan lancar? Oke, solusinya ada beberapa. Tapi sebelum kita membahas solusi, saya akan coba menjabarkan tantangan apa yang dihadapi berbagai bisnis ya. Jadi tidak hanya bimbingan belajar ya. Saat ini, ya kan? Nah, yang pertama, kita harus mengutamakan moral dan kejujuran dalam berbisnis. Poin ini seringkali dilupakan oleh para pengusaha. Banyak pengusaha yang terlalu berorientasi pada keuntungan daripada kejujuran dalam berbisnis. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi kita ketika akan memulai bisnis ya. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat. Saat ini, banyak masyarakat yang terjun ke dunia bisnis, termasuk banyak masyarakat yang pada akhirnya memilih bisnis bimbingan belajar sebagai solusinya. Tentunya, persaingan pun akan semakin ketat. Kita harus siap menghadapi persaingan agar bisnis kita tersebut tetap eksis atau tetap berjalan. Yang ketiga, kondisi perekonomian yang tidak stabil. Mengingat pada saat ini ya keuangan secara global, baik itu bagi para pebisnis di bidang jasa ataupun pebisnis di bidang barang, termasuk sampai kepada karyawannya sedang mengalami perubahan keuangan, ya kan? Nah, di sini kita harus mampu menyesuaikan bisnis kita dengan perekonomian saat ini. Ya. Nah, kemudian apa saja hal-hal yang akan membuat bisnis itu tidak mampu eksis? Salah satu akibat jika kita tidak mampu menghadapi tantangan bisnis ini yaitu bisnis kita akan menjadi tidak tahan lama atau akan mengalami kebangkrutan. Apa saja sih penyebab dari masalah kebangkrutan tersebut? Yang pertama, biasanya kita merintis sebuah bisnis ini dengan tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya terfokus kepada keuntungan yang akan kita dapat. Kemudian kemudahan membuka bisnisnya itu. Yang kedua, pengelolaan yang buruk. Mulai dari masalah keuangan, kemudian masalah promosi gitu, sampai kepada sumber daya manusianya. Yang ketiga, kita tidak memiliki modal yang cukup untuk membangun bisnis tersebut menjadi lebih baik. Yang keempat, lokasi usaha yang kurang strategis sehingga sulit untuk menentukan pangsa pasar. Yang kelima, perencanaan awal yang belum matang yang bisa disebabkan karena mungkin kita terlalu tergesa-gesa dalam menjalankan bisnis tersebut. Yang keenam, pengalaman dalam berbisnis yang masih sangat minim. Yang ketujuh, belum memiliki keunikan dan nilai jual dalam jasa yang akan kita tawarkan. Nah, kemudian apa hal penting untuk membuat agar bisnis kita ini dapat eksis? Ya, yang pertama harus diperhatikan adalah ikuti perkembangan pasar. Langkah ini wajib
teman-teman terapkan sebelum dan pada saat sudah memulai bisnis tersebut. Zaman itu semakin berkembang, begitu pula dengan keadaan pasar. Dalam berbisnis, kita tidak boleh ketinggalan zaman. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan konsumen terhadap suatu jasa yang kita tawarkan. Yang kedua adalah ketahui keinginan dari konsumen. Konsumen, karena kita sedang membangun bisnis bimbingan belajar, ya tentu saja konsumennya adalah orang tua siswa dan siswanya itu sendiri. Setelah mengikuti perkembangan pasar, kita menjadi tahu hal-hal yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh siswa dan orang tuanya. Kita harus bisa beradaptasi dengan konsumen agar mengetahui apa yang mereka inginkan. Selain itu, kita pun harus siap menerima kritik dan saran yang diberikan oleh konsumen tadi, agar bisnis kita dapat semakin berkembang. Yang berikutnya adalah inovasi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Inovasi ini sangatlah penting. Hal ini bertujuan agar siswa tidak merasa jenuh dan ada hasil dari kegiatan belajar yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut, sehingga tidak akan terkesan sia-sia. Lakukan modifikasi dan inovasi pada kegiatan itu untuk meningkatkan ketertarikan siswa terhadap apa yang akan kita sampaikan. Yang selanjutnya adalah kita harus mempelajari kompetitor. Kompetitor di sini tentunya adalah pesaing, ya. Saya ulang sedikit bahwa kompetitor adalah orang yang membuka usaha sama dengan kita, ya. Sama jasanya. Ya dalam bidang pendidikan ya berarti sama-sama membuka bimbel. Sebagai pebisnis yang profesional, kita harus mempelajari setiap kompetitor dengan baik. Ketahui jasa apa yang mereka gunakan, kemudian strategi yang digunakan, dan kelebihan yang dimiliki oleh bimbingan belajar tersebut. Selanjutnya adalah adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Sebagai seorang pebisnis, kita harus siap menghadapi setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi. Hal ini ditekankan pada aspek teknologi, sehingga kita dituntut untuk selalu melibatkan teknologi masa kini dalam bisnis kita ini. Misalnya dengan menggunakan media sosial untuk melakukan marketing, ya. Jadi apapun jenis bisnis yang kita rintis, dalam upaya untuk bisa bertahan lama dan tetap eksis, tentu membutuhkan dukungan yang dapat membantu teman-teman dalam melancarkan bisnisnya. Ya. Itu dia. Pertanyaan selanjutnya datang dari Rezi. Bagaimana cara manajemen keuangan agar usaha bimbingan belajar yang baru saya rintis ini dapat berkembang? Oke. Menjalankan sebuah bisnis perlu diperhatikan bahwa kita jangan terpaku hanya pada bagaimana cara mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya. Di balik bisnis yang sukses dibutuhkan manajemen keuangan yang baik. Sayangnya, tidak semua pengusaha paham betul bagaimana cara mengelola keuangan agar bisnis kita ini berjalan sukses. Yang perlu dipraktekkan dan perlu diperhatikan, yang pertama adalah usahakan untuk memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Tips manajemen keuangan yang pertama ini adalah memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Bagi mereka yang baru saja merintis usaha, hal ini sering kali dilupakan. Padahal, bila rekening usaha dan rekening pribadi tidak dipisahkan mulai dari sekarang, kedepannya akan mengganggu arus kas usaha tersebut. Selain itu, mencampur adukan uang pribadi dengan uang bisnis juga akan menyulitkan pembukuan. Bila tidak berhati-hati, bisa saja kita menggunakan uang bisnis untuk keperluan pribadi. Sehingga benefit dari usaha yang kita jalani ini pun akan berkurang untuk sesuatu yang seharusnya tidak perlu. Di sisi lain,
kita pun akan kesulitan dalam menghitung pengeluaran dan pemasukan apabila kita menggabungkan kedua uang tersebut, ya. Oleh karena itu, meskipun bisnis yang dirintis ini masih kecil, namun memiliki laporan keuangan yang sehat dapat membantu bisnis kita berkembang. Yang kedua, buat rencana keuangan dalam kurun waktu tertentu. Diperlukan sebuah strategi jitu agar bisnis ini dapat berkembang. Tak terkecuali dalam pembuatan rencana keuangan untuk jangka waktu tertentu. Di luar sana, ada beberapa kasus terkait pengelolaan keuangan yang sering berubah-ubah. Akibatnya, muncul masalah baru yang mengakibatkan kas bisnis ini tidak terkontrol. Dengan membuat perencanaan keuangan, kita bisa mengalokasikan uang secara optimal untuk membiayai keperluan bisnis. Di samping itu, membuat rencana keuangan juga dapat menekan pos-pos anggaran yang sifatnya itu masih bisa ditunda. Nah, yang ketiga, buat laporan keuangan secara rapi. Tips berikutnya ini adalah membuat laporan keuangan secara rapi dan dilakukan secara rutin, minimal setiap bulan. Bukan hanya perusahaan besar yang wajib membuat laporan keuangan. Kita pun yang baru merintis usaha ini, usaha kecil ini, tidak boleh abai dalam pembuatan pembukuan keuangan. Setidaknya ada 4 jenis laporan keuangan yang diperlukan dalam menjalankan bisnis. Yaitu ada laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Jika belum memungkinkan untuk membuat keempatnya secara baik karena bisnisnya mungkin masih baru setidaknya kita perlu membuat laporan arus kas dan laporan laba rugi. Keberadaan laporan keuangan ini juga dapat mencegah penyelewengan dana selama menjalankan bisnis. Untuk membuat laporan keuangan, sebaiknya lakukan secara terkomputerisasi. Agar apa? Agar catatan tersebut terhindar dari resiko rusak atau hilang. Yang keempat adalah kontrol arus keuangan usaha. Setelah membuat laporan keuangan, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan dalam manajemen keuangan adalah mengontrol arus kas secara berkala agar tetap stabil. Di awal pendirian, memantau arus kas dapat kita lakukan seorang diri. Namun, ketika bisnis ini sudah berkembang, arus kas menjadi semakin kompleks sehingga membutuhkan jasa administrator yang mampu mengontrol arus kas secara profesional dan menetapkan prosedur keuangan yang baik. Yang berikutnya adalah hindari resiko utang usaha. Supaya bisnis berjalan lancar, maka perhatikan utang usaha Anda. Berhutang untuk mendapatkan suntikan dana guna mengembangkan bisnis bukanlah sesuatu yang dilarang. Namun, kita juga harus sadar bahwa berhutang dapat berakibat fatal apabila kita tidak mampu mengembalikannya. Oleh karena itu, kita harus memahami situasi saat mengambil hutang tersebut. Ketika kondisi keuangan sedang tidak stabil, alangkah baiknya jika kita menghindari resiko berhutang. Yang selanjutnya adalah siapkan dana darurat. Tips terakhir ini adalah dengan menyiapkan dana darurat. Ini merupakan salah satu proses untuk menerapkan manajemen resiko. Karena tidak ada yang tahu seperti apa kondisi bisnis kita di masa yang akan datang. Ibarat payung, dana cadangan nantinya bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan yang mungkin akan terjadi. Untuk menyusun dana darurat, kita bisa menyisihkan beberapa persen dari hasil laba. Jika kita memang sudah memastikan kita mendapatkan laba. Jadi tidak semua laba yang didapat itu dipakai untuk bonus karyawan atau ekspansi bisnis. Melainkan diperlukan juga untuk membentuk dana cadangan tadi. Dalam berbisnis, cara mengelola keuangan usaha secara efektif dapat membantu kita mengetahui apakah perusahaan kita ini sedang dalam kondisi yang baik atau tidak.
Selain itu, kita bisa menjaga aliran dana perusahaan agar tidak terjadi kebocoran yang akhirnya akan merugikan usaha yang sedang teman-teman rintis ini. Mengelola keuangan usaha tentu saja berbeda dengan mengelola keuangan pribadi. Kita perlu untuk memahami dasar akuntansi terlebih dahulu sebelum menjalankan bisnis. Tentunya bukan hal yang mudah untuk mempelajari hal tersebut. Apalagi jika kita dituntut untuk menguasai manajemen keuangan, maka kita membutuhkan keahlian khusus. Nah, sekalipun usaha UKM, kita akan rela merekrut orang yang sudah berpengalaman untuk membantu mengontrol keuangan perusahaan itu. Nah, lalu apa saja atau bagaimana cara mengelola keuangan usaha yang efektif? Yang pertama, ketahui pasti alasan Anda mengeluarkan uang. Jadi, dengan mengetahui alasan kita mengeluarkan uang, kita dapat menekan pengeluaran secara efektif. Sebelum kita mengeluarkan uang, sebaiknya kita menimbang dan menganalisa terlebih dahulu sejauh mana hal yang dibeli memberikan benefit untuk kita. Apakah termasuk yang skala prioritas tinggi atau tidak? Jika tidak, sebaiknya kita jangan mengeluarkan apalagi untuk kepentingan yang kurang penting. Itu tentu saja akan membebani arus kas. Ya, arus kas kita saat kita kekurangan modal. Rencanakan dengan matang setiap pengeluaran dengan baik agar kita bisa lebih mahir dalam melakukan pengelolaan keuangan. Rencanakan penggunaan uang dengan sebaik mungkin. Meskipun kita bisa memiliki uang atau modal lebih banyak dari yang kita kira. Ketahui dulu alasan apa kita mengeluarkan uang itu. Untuk apa tujuannya dan apakah efektif ketika kita mengeluarkan uang tersebut. Hal ini akan mencegah kita menghamburkan uang meskipun saldo kas kita saat ini dalam kondisi berlebih. Jika tidak, tentu saja kita akan lebih beresiko kekurangan dana di tengah jalan, sementara tujuan kita mendirikan bisnis ini belum tercapai. Nah, yang kedua, seperti yang tadi, memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Kemudian juga melakukan perputaran arus kas. Jadi, ada baiknya kita jangan hanya berpaku pada keuntungan semata. Cara mengelola keuangan usaha meliputi juga bagaimana kita mengelola hutang piutang dan persediaan. Banyak bisnis atau usaha mengalami kesulitan kas meskipun pembukuan mereka menunjukkan angka baik. Anda harus memperhatikan bagaimana Anda memutar kas. Putaran kas Anda melambat jika kredit Anda lebih lama ketimbang apa yang kita tawarkan atau apa yang kita jual. Atau jika kita harus menyimpan persediaan barang, ya kita harus mengusahakan termin penjualan kredit sama dengan pembelian kredit, yaitu untuk usaha yang bergerak di bidang barang. Kemudian jadikan hemat sebagai kebiasaan. Hemat itu bukan berarti pelit, ya, tetapi Anda harus mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman perlukan. Berhemat memang diperlukan kedisiplinan yang sangat tinggi. Saat kita bisa berhemat, maka kita akan selamat dari ancaman saat kondisi perusahaan kita ini sedang menurun pemasukannya. Kemudian membayar tagihan sebelum jatuh tempo. Yang harus kita perhatikan adalah bayar semua tagihan bisnis tepat waktu, supaya kita tidak mudah lupa dan kita dapat membuat pengingat bulanan untuk memastikan tidak ada tagihan bisnis yang telah jatuh tempo. Semua itu dilakukan agar keterlambatan pembayaran biaya dapat menjaga keuangan bisnis dengan baik. Dengan begitu, kita sudah mulai bisa mengelola keuangan. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan dengan yang tadi ya, mengelola keuangan dengan membuat pembukuan. Karena apa? Karena kan kita sebagai manusia ingatannya pun terbatas. Untuk mengelola keuangan bisnis perlu adanya catatan pembukuan yang lengkap. Ya, seperti membuat laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi maupun neraca.
Ada baiknya kita mencatat semua transaksi kita ke dalam pembukuan sederhana. Dengan demikian, kita dapat mengontrol semua transaksi keuangan bisnis kita. Seperti itu ya. Pertanyaan terakhir datang dari Carlos. Bagaimana agar bisnis bimbingan belajar kita dapat diminati atau dikenal oleh masyarakat luas? Nah, saat ini di era kemajuan teknologi yang semakin pesat, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga mulai mengalami pergerakan. Sehingga banyak orang tua yang menyediakan fasilitas bimbingan belajar agar anaknya dapat belajar dengan baik. Namun, seiring itu pula, tempat bimbingan belajar atau bimbel rumahan juga semakin menjamur. Dibutuhkan cara promosi bimbel rumahan yang menarik agar dapat menarik konsumen. Namun, sebelum melakukan promosi terhadap bimbingan belajar rumahan yang kita kelola ataupun kita sebagai pengajarnya, harus kita pastikan terlebih dahulu bahwa pengajar benar memiliki kemampuan untuk mengajar dengan baik. Sehingga bukan hanya dari segi cara promosi bimbel rumahan yang menarik saja, melainkan bimbel tersebut memang memiliki kualitas. Nah, apa saja strateginya? Yang pertama, cara promosi bimbel rumahan melalui iklan di internet. Penggunaan internet yang masif oleh berbagai kalangan saat ini sangat memungkinkan untuk menjadikan iklan di internet sebagai pilihan untuk mempromosikan bimbel rumahan yang kita bangun ini. Cara promosi bimbel rumahan melalui iklan di internet dapat dengan melakukan pemasangan iklan melalui Google Ads. Kemudian memasang ads di media sosial seperti iklan di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya. Cara promosi bimbel rumahan melalui iklan di internet bisa dengan memasang testimoni dari para peserta didik yang sudah berhasil mendapatkan prestasi tertentu berkat bimbel rumahan kita, jika sudah ada. Namun, jika usaha bimbingan belajar kita masih baru, mungkin kita bisa melalui cara promosi lainnya. Cara promosi bimbel rumahan melalui endorse influencer juga perlu. Ya, dengan membayar jasa influencer untuk mempromosikan bimbel rumahan kita. Cara promosi ini bisa melalui para selebgram atau orang-orang yang memiliki pengaruh dan pengikut banyak di berbagai platform media sosial. Yang selanjutnya adalah cara promosi bimbel rumahan melalui selembaran. Walaupun penggunaan media sosial sudah terbilang masif dan melekat dengan kehidupan masyarakat kita di era ini, namun cara promosi bimbel rumahan melalui selembaran yang berbentuk cetak masih dapat kita gunakan. Cara promosi bimbel rumahan melalui selembaran ini dapat dilakukan dengan cara membagikan brosur atau flyer yang berisi uraian tentang bimbel rumahan milik kita kepada orang-orang yang kita temui di jalan-jalan atau tempat tertentu. Yang berikutnya adalah cara promosi bimbel rumahan melalui pameran. Pameran atau acara tertentu dapat menjadi ajang promosi bimbel rumahan yang baik. Hal ini dilakukan dengan cara mengikuti pameran-pameran pendidikan. Cara promosi bimbel ini akan mempertemukan kita dengan banyak siswa dengan berbagai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Kita juga bisa sekalian melakukan survei pasar dan kompetitor di mana kita bisa melihat kelebihan dan kekurangannya. Namun perlu diingat, jangan hanya membagikan brosur-brosur saja di pameran tersebut. Alangkah lebih baiknya kita juga memesan tempat atau stand khusus di pameran itu dan bisa kita gunakan untuk melakukan promosi. Selanjutnya adalah cara promosi bimbel rumahan melalui kerjasama dengan sekolah. Selain mengikuti pameran,
cara promosi bimbel rumahan berikutnya adalah dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sekolah yang berada di sekitar tempat usaha bimbel kita berada. Cara promosi ini dapat dilakukan dengan memberikan diskon melalui pihak sekolah atau meminta izin kepada pihak sekolah untuk membuka stand dan lain sebagainya. Cara promosi bimbel rumahan melalui program tryout. Cara promosi bimbel lainnya adalah dengan mengadakan program tryout kepada para siswa yang ada di sekitar tempat bimbel. Cara promosi bimbel ini juga bisa disandingkan dengan cara sebelumnya, yaitu melalui kerjasama dengan sekolah tertentu. Sejauh ini, metode promosi ini sangat efektif dan banyak diterapkan oleh berbagai lembaga bimbingan belajar. Yang berikutnya adalah promosi bimbel rumahan melalui seminar. Selain melalui tryout, acara lain yang bisa disetting untuk mempromosikan bimbel rumahan atau bimbingan belajar adalah dengan mengadakan seminar. Cara promosi bimbel melalui seminar bisa dilakukan dengan seminar berbagai topik seputar pendidikan, seperti beasiswa atau tips masuk kampus impian dan lain sebagainya. Nah, cara promosi bimbel berikutnya adalah dengan menjadi sponsor berbagai acara. Menjadi sponsor pada acara-acara yang bertema pendidikan juga dapat menjadi pilihan untuk melakukan promosi bimbel tersebut. Selain membuat acara seminar sendiri, cara promosi lainnya adalah dengan memberikan sumbangsih terhadap acara yang diselenggarakan pihak lain. Melalui cara ini, kita dapat membangun kesepakatan dengan pihak penyelenggara untuk diberikan ruang promosi atau bahkan hanya sekedar dengan meminta untuk mencantumkan nama atau logo pada banner atau pamflet acara tersebut. Promosi bimbel berikutnya yaitu dengan membuat acara belajar bersama di ruang publik. Ya, misalkan bertempat di lapangan, tempat bermain, atau tempat-tempat di mana anak biasa bermain. Selain memperkenalkan cara belajar baru kepada anak-anak, langkah ini juga bermanfaat untuk mencuri perhatian wali murid mereka untuk mendaftarkan anak-anaknya. Perlu digarisbawahi, tindakan promosi bimbel ini sangat tidak disarankan untuk pencitraan belaka. Jadi kita harus benar-benar meniatkan hal ini untuk membantu mereka memahami mata pelajaran. Bukan sekedar berpura-pura memberikan perhatian untuk peserta didik namun tidak ada keunggulan yang ditawarkan. Ya. Nah, promosi bimbel juga dapat dilakukan melalui pembagian hadiah. Selain hanya membagikan selembaran, cara lain untuk promosi bimbel rumahan adalah juga dengan cara membuat produk ciri khas dari tempat bimbel kita. Contoh seperti membuat stiker, tote bag, kemudian kaos atau mainan, kunci, dan lain-lainnya. Di sini saya juga akan membagikan beberapa tips yang mungkin berguna untuk mempromosikan bisnis pada saat kita baru mulai membangun usaha bimbingan belajar. Yang pertama, pastikan kita sudah memperkirakan lokasi promosi yang tepat. Karena usaha bimbingan belajar berkaitan dengan siswa sekolah serta para orang tua mereka yang biasanya menjadi pihak yang memilih serta mendaftarkan anak mereka. Jadi kita bisa memilih tempat-tempat seperti lokasi dekat sekolah, pusat perbelanjaan, atau di perumahan. Yang kedua adalah gunakan metode promosi yang sesuai. Jika perlu, kombinasikan beberapa bentuk strategi promosi. Kita bisa memulai dengan brosur yang dibagikan di lingkungan sekolah atau kita meminta izin dari pusat perbelanjaan untuk mendirikan stand dan membagikan brosur serta menerima pertanyaan dari orang yang lewat. Nah, kita juga bisa membuat situs mengenai bimbingan belajar kita serta akun jejaring sosial khusus yang khusus untuk berinteraksi langsung dengan mereka yang tertarik. Jadi tidak harus selalu melalui telepon.
Yang ketiga, dalam memulai usaha bimbingan belajar, banyak usaha sejenis yang sejak awal telah berniat untuk menembus lingkungan sekolah dengan cara mengajukan proposal kerjasama atau izin untuk melakukan presentasi di dalam kelas. Di akhir presentasi, tetap jangan lupa untuk membagikan brosur kepada para murid dan pastikan bahan presentasi kita digarap sebaik mungkin. Yang keempat, masukkan iklan ke berbagai media seperti koran, iklan baris di jejaring sosial, dan situs yang berkaitan dengan pendidikan serta keluarga. Saat ini, memasang iklan di internet merupakan salah satu cara yang tercepat untuk menjangkau banyak calon pelanggan sekaligus dalam waktu yang singkat. Yang kelima, jika kita mengetahui adanya informasi jadwal pameran usaha atau pendidikan, jangan ragu untuk segera memesan tempat dan mendirikan stand untuk mempromosikan usaha bimbingan belajar kita ini. Yang keenam, jika kita memiliki metode mengajar khusus yang telah kita kembangkan sebagai bagian dari layanan unik usaha bimbingan belajar kita ini, silakan jadikan hal itu sebagai poin unggulan dalam promosi. Saat membuka stand misalnya, kita sediakan beberapa meja dan kursi dan berikan demonstrasi mengajar secara singkat, gratis ya. Misalnya 10 hingga 15 menit. Dengan demikian, orang banyak akan lebih bisa memahami keistimewaan apa yang Anda tawarkan dibandingkan usaha sejenis lainnya. Promosi yang menarik dan memikat adalah salah satu kunci kesuksesan dalam memulai usaha bimbingan belajar. Namun, jangan lupa untuk selalu menyesuaikan antara promosi yang kita lakukan dengan kenyataan pelayanan sebenarnya. Selalu pastikan bahwa layanan usaha bimbingan belajar kita ini benar-benar telah dirancang dengan baik, sehingga para murid beserta orang tua tidak kecewa dengan hasil pengajaran para guru di tempat bimbingan belajar kita ini. Nah, itu dia tadi Q&A pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan teman-teman bisa mengaplikasikannya untuk menjalankan bisnis bimbingan belajar yang baru akan teman-teman rintis. Ya. Nah, apabila masih ada pertanyaan lainnya, silakan teman-teman untuk memberikan pertanyaan dengan menuliskannya di kolom komentar atau bergabung di grup Telegram yang linknya sudah ada di bio. Ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.